Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar pelaksanaan pendidikan. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Elizati, NIM 2021-14336, kelas 1J, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan mata kuliah pengantar pendidikan dan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Baiklah, subtema dari materi kali ini yang pertama aspek biologis, aspek psikologis, aspek sosiologis, dan undang-undang sistem pendidikan nasional. Untuk yang pertama yaitu aspek biologis. Aspek biologis yaitu aspek yang berhubungan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak. Faktor yang mempengaruhi aspek biologis ada dua, yaitu faktor hereditas. Faktor hereditas merupakan faktor yang muncul pada tiap orang yang didapat atau diwarisi dari orang tua dalam wujud sifat-sifat genetis. Faktor hereditas pada perkembangan anak bersifat alami atau dari orang tua, contohnya bakat, prestasi intelektual, ciri fisik, dan lain-lain. Faktor lingkungan. Lingkungan merupakan alam sosial yang mempengaruhi individu, contohnya pada faktor lingkungan, proses perkembangan didasarkan pada lingkungan sebagai alat yang digunakan untuk mengarahkan perkembangan. Peran kedua faktor tersebut berbeda-beda pada tiap contoh kasus yang berbeda pula. Yang kedua, aspek psikologis. Kajian psikologis yang erat kaitannya dengan pendidikan adalah yang berkaitan dengan kecerdasan, berpikir, dan belajar. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan umum, inteligensi, dan kecerdasan dalam bidang lain atau bakat. Jean Piaget berpendapat bahwa kecerdasan merupakan internalisasi pengalaman. Maksudnya, membentukkan kecerdasan dapat dilakukan dengan menciptakan kondisi lingkungan, kesempatan, dan iklim emosi yang memungkinkan individu untuk memperoleh pengalaman tertentu. Ada dua komponen mendasar yang membedakan individu secara psikologis dalam dunia ilmu pendidikan, yaitu minat. Minat sangat berkaitan dengan masalah bahan ajar, alat ajar, situasi, kondisi, serta guru. Kemandirian. Kemandirian seseorang bergantung pada upaya pembebasan diri dari ketergantungan pada bantuan orang lain, menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri. 3. Aspek sosiologis merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkupnya meliputi 4 bidang, yaitu pertama, hubungan sistem pendidikan dan aspek masyarakat lain yang mempelajari fungsi pendidikan dalam kebudayaan, hubungan sistem pendidikan dan proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan. Fungsi sistem pendidikan dalam memelihara dan mendorong proses sosial dan perubahan kebudayaan, hubungan pendidikan dengan kelas sosial atau sistem status, fungsionalisasi sistem pendidikan formal dalam hubungannya dengan ras, kebudayaan, atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kedua, hubungan kemanusiaan di sekolah yang meliputi sifat kebudayaan sekolah khususnya yang berbeda dengan kebudayaan di luar sekolah, pola interaksi sosial atau struktur masyarakat sekolah. 3. Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya yang mempelajari peranan sosial guru, sifat kepribadian guru, pengaruh kepribadian guru terhadap tingkah laku siswa, fungsi sekolah dalam sosialisasi anak-anak. 4. Sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lainnya yang meliputi analisa tentang proses pendidikan, hubungan antara sekolah dan komunitas dalam fungsi pendidikan, faktor-faktor demografi dan ekologi dalam hubungannya dengan organisasi sekolah. 4. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional terdapat dalam pasal 1 angka 1 dan 21. Ayat 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ayat 21, evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Pasal 35 ayat 1 sampai 3.
Ayat 1, Standar Nasional Pendidikan terdiri dari standar isi, proses kompetensi kelulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, biayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Ayat 2, Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Ayat 3, Pengembangan Standar Nasional Pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standar, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.